di ruang sidang kayak di Jakarta Pusat nih? Ya hari ini kan pembelaan ya, mudah-mudahan lancar aja sih aku ininya, mudah-mudahan lancar. Terus ini lagi nunggu nih, dari tadi kok belum dihubungin, aku coba mau ngobrol sebentar kalau sama Bang Amar, karena aku dari kemarin belum bisa teleponan. Oh, belum bisa ada Nah, yang jadi yang kemarin. teleponan pihak-pihak aja masih untuk ngebahas ini. Kendalanya apa ya, Dok? Kok bisa belum ada yang kemarin? Karena nggak Bang bisa? Amar kalau dari SOP sana emang belum sebulan, kalau keluarga nanti setelah sebulan baru boleh video call. Itu pun kita ngajuinnya harus ada kakak, mungkin kalau aku nggak bisa nanti adik-adiknya kakak, KTP segala macem gitu. Nah, Om Jon hari ini kayak ngajuin ya kan, besok tanggal 16 Bang Amar udah sebulan. Nah kalau kemarin dihubungin karena emang PH-nya pun juga harus mengajukan surat, terus KTA itu setiap mau video call diulang lagi terus kayak gitu, bukan sekali doang. Jadi sekali udah pasti rutin dihubungin kan, tapi setiap mau hubungin pasti dia bersurat dulu baru. Itu pun nunggunya 2 hari. Om Jo itu bersurat Senin pagi, Jumat kalau nggak salah, Selasa sore baru bisa telepon. Selasa pagi dikabarin kalau hari ini jam 4 ditelepon ya gitu. Berarti emang dari pihak keluarga udah ngajuin dari 3 minggu yang lalu ya Kak? Ngajuin apa? Ngajuin untuk bisa berkomunikasi dengan Oh enggak, kan emang pihak PH-nya doang. Kalau pihak keluarga emang saya tahu SOP-nya sebulan. Itu udah ngajuin pihak keluarga? Hari ini baru bisa mengajuin, karena kan tanggal 16-nya baru nanti. Jadi Bang Amar mau setelah sidang kan nunggu keluarganya datang bisa nggak video call. Nah kemarin kata pihak petugas sananya ya coba aja ajuin dari pihak keluarga, tapi harus pakai kakak, KTP gitu. Berarti selama seminggu dari minggu kemarin sampai kemarin itu belum bisa berhubungan dengan Bang Amar? Enggak, aku enggak. Jadi Bang Om Jon doang. Itu Om Jon Selasa kemarin. Terus gimana perkembangannya, Dok, mengenai kemarin kan tidak mendapatkan alat tulis untuk membuat SFP sendiri? Udah dapat sih katanya kemarin, penjelasan Om Jon sih udah dapat. Cuman ya nggak ngerti lah kalau mereka kan bicara tentang untuk pembelaan hari ini kan gitu. Jadi nggak tahu, aku nggak bisa telepon soalnya. Mungkin mudah-mudahan hari ini setelah sidang disetujuin kan, kita nggak tahu gitu. Hari ini mungkin Bang Amar akan membacakan SFP pembuatan sendiri? Iya, pembelaan ya, pembacaan. Ya dibantu dengan PH, karena kan kemarin mereka udah diskusi. Yang terlima terdakwa pun juga udah dihubungin kok. Ya. Oh iya, emang sedang sakit. Om Jon juga terakhir kemarin bilang keadaannya lagi nggak baik-baik aja gitu. Ya mungkin karena nggak di tiap hari nggak keluar kan, keluarnya jatuhnya cuma 1 jam katanya. Keluar dia pun dari sel ke tempat untuk sidang itu matanya ditutup, tangan borgol gitu ya. Itu Bang Amar yang cerita ya, itu sesuai dengan kemarin kan di sidang juga diceritain kayak gitu kan gitu. Jadi ya mungkin karena itu kali nggak kena matahari atau apa, sakit gitu kan, jadi kurang vitamin D atau apa ya kan, kurang matahari gitu. Jadi makanya kita tetap masih berjuang Bang Amar dipindahin ke sini biar lebih luasa. Kalau offline kan lebih merugikan terdakwa, nggak cuma Bang Amar doang, 5 terdakwa itu juga kan salah satunya ya korban juga menurut aku gitu. Jadi aku di sini juga bukan bela Bang Amar juga, tapi 5 terdakwa itu juga harus benar-benar ya pindah juga gitu. Jadi cuma bukan buat Bang Amar aja gitu. Dan Amar yang mungkin sering sakit mata dan kaki dan tangan dan sendiri Ya kan udah sering aku tangkepin, ya sedih lah pasti. Mir sudah kayak teroris, sudah kayak bandar besar. Sekarang kalau emang terbukti di dakwaannya udah pada lihat kan, ada nggak sih barangnya berkilo-kilo? Kan nggak ada, bertonton juga nggak ada gitu. Jadi kayak keluarga ngerasa nggak adil aja gitu. Kenapa sih gitu? Kalau emang nanti terbukti bersalah mau dibawa aja lagi, nggak apa-apa. Tapi maksudnya ini kan sidang belum selesai, kenapa harus dibawa ke NK? Biarkan selesai dulu sidangnya sampai terbukti emang benar bersalah. Kalaupun emang SOP-nya harus dibawa ke NK ya udah gitu. Tapi menurutku juga kalau seandainya misal terbukti bersalah, menurutku juga belum pantas ya dibawa ke NK. Nggak kilo-kiloan, nggak, bukan bandar besar. Sekarang juga mana bukti transfernya aja kan nggak ada. Bang Amar mana punya uang? Nggak ada uang dia. Gitu, maksudnya kalau emang dia pengedar pasti udah kaya saya sama Bang Amar. Kan nggak gitu loh, maksudnya. Jadi itulah, dari situ aja udah bisa lihat ya, kita keluarga ngerasa nggak adil, ada sesuatu yang dibedakan gitu. Kenapa sih gitu? Sidang aja dulu, selesai mau dibawa lagi, it's okay, nggak apa-apa kita. Tapi dengan keadaan Amar yang nanti seperti itu, mungkin dari kedokteran penjelasannya akankah itu berpengaruh pada psikis Amar? Pastilah, kalau itu nanti pasti Ibu Titi yang kita. Ya kalau aku kan bukan dokter psikiater, jadi aku nggak bisa melihat itu gitu. Cuman kalau dari Bu Titi kan emang dari awal kan nangin Bang Amar kasus kedua ketiga kan, bimbingan konselingnya, pasti dia
Dia bilangnya lebih tahu, psikisnya pasti terganggu lah, pastilah nggak mungkin enggak. Dengan dia nggak di situ aja kan, dia penyalahguna aja kan psikisnya udah terganggu, gimana dia di sana gitu kan. Gitu. Jadi itu sih yang sangat disayangin. Kalau dilihat dari gambar saat video saat Bang Amar dipindahkan dengan kondisi badan yang masih cukup berisi. Iya, sekarang kurusannya. Ya pastilah. Aku belum ngobrol tuh kan kalian lihat sendiri ngobrol sebelum persidangan. Bayangin aku datang sengaja jam 9:30 biar bisa ngobrol sama Bang Amar nih, tapi sampai sekarang belum ditelepon gitu. Jadi aku nggak bisa ngobrol sama sekali, komunikasi sama Bang Amar saat pas mau sidang aja gitu. Menurut dokter, apakah keputusan hakim ketua nanti akan menghadirkan secara Saya sih yakin. Saya yakin nanti pas pembuktian. Iya, pembuktian. Saya yakin. Tanggapan dokter itu keputusan yang tepat nggak sendiri? Ya kalau saya kan nggak ngerti hukum ya, tapi kan menurut aku kalau untuk nanti pembuktian ya harus, karena nanti nggak leluasa kan. Bang Hotman juga udah angkat bicara kan kalau offline akan merugikan terdakwanya itu sendiri gitu. Jadi kita tetap kekeh mau dihadiri di sini gitu. Itu aja sih. Supaya punya hak untuk bersuara. Iya, biar punya hak untuk bersuara sih. Bukan Bang Amar doang, tapi si 5 terdakwa itu juga. Oke? Ya, oke ya. Aku mau lihat dulu nih Bang Amar udah telepon. Mulai sama dengan sidang yang lalu dan seterusnya, kami menginformasikan bahwa baik majelis hakim maupun panitia pengganti tidak menerima apapun yang berhubungan dengan perkara, ya, baik dalam sidang ini maupun dalam sidang-sidang yang lain. Dan apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan majelis hakim, panitia pengganti
Terdakwa 3 Andi Mualim alias Muhandi. Terdakwa 4 Adi Chandra Maulana bin Mursali. Terdakwa 5 Muhammad Rifaldi. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 632 Bitsus 2025 PN Jakarta Pusat. Dengan hormat Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, perkenankan kami para advokat dari pemberi bantuan hukum Posbab Madin Jakarta Pusat selaku penasihat hukum atas nama terdakwa 1 Asep bin Sarikin, terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ari Ardi, terdakwa 3 Andi Mualim alias Kohadi, terdakwa 4 Adi Chandra Maulana bin Mursalim, terdakwa 5 Muhammad Rifaldi. Selaku para terdakwa dalam perkara nomor 632, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ini mengajukan eksepsi nota keberatan surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor teks perkara PDM 270 F.10.10/2025 tertanggal 8 Oktober 2025 bahwa eksepsi atau nota keberatan ini disusun atau diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan dikemukakan sebagai berikut. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, tidak lupa penasihat hukum menyapa para terdakwa yang saat ini bergabung dalam persidangan ini secara online. Kiranya kalian dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana ini itu dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP tersebut, maka surat dakwaan menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan hanya mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana di dakwaan saja. Namun terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi agar surat dakwaan tersebut tersusun secara cermat, jelas dan lengkap. Alasan-alasan eksepsi: A. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Terdapat dalam halaman 2 huruf C poin 1 dimulai dari baris ke-9 surat dakwaan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, terdakwa 5 memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa 3 atas perintah dari saudara Andre DPO. Setelah itu terdakwa 3 menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1 dengan cara menjemput barang dari orang atau bandar melalui aplikasi Zami dengan nomor 1029867734 atas nama Ilwan Zoldiki. Lalu terdakwa 1 diperintahkan menuju tangga tipe blok T untuk mengambil barang yang ditempel atau diletakkan di tangga tipe 3 blok T yang berada di dalam bungkus rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisi narkotika sabu. Bahwa uraian surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sebab jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat dan jelas, tidak lengkap akan yang pertama berapa banyak jumlah narkotika jenis sabu yang diberikan oleh terdakwa 5 pada terdakwa 3. Yang kedua, bahwa berapa banyak jumlah narkotika jenis sabu yang diberikan oleh terdakwa 3 kepada terdakwa 1. Kemudian dalam halaman 2 huruf C poin 1 dimulai dari baris ke-17 surat dakwaan yang berbunyi, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa 1 langsung membawanya ke kamar untuk dijual bersama-sama dengan terdakwa 2. Bahwa uraian surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak cermat dan tidak jelas dan tidak lengkap sebab jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat dan tidak jelas dan tidak lengkap. Yang pertama, bahwa berapa banyak jumlah narkotika jenis sabu yang didapat oleh terdakwa 1. Yang kedua, terdakwa 1 membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kamar siapa dan kamar nomor berapa. Yang ketiga, bagaimana proses pemufakatan dijual bersama-sama narkotika jenis sabu tersebut antara terdakwa 1 dengan terdakwa 2. Kemudian dalam halaman 3 dimulai baris ke-1 baris ke-1 surat dakwaan yang harus dibacakan bahwa uraian surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap
sebab jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat dan tidak jelas, tidak lengkap. Yang pertama, di mana kamar terdakwa 2. Yang kedua, bagaimana sikap mencurigakan yang dimaksud oleh saksi Hendra Gunawan terhadap terdakwa 2. Yang ketiga, siapa saja anggota kamar blok E nomor 1 lantai 3 Rutan Salemba Jakarta Pusat. Yang keempat, 1 paket plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 12 paket klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,03 gram di dalam bungkus rokok gudang garam ditemukan di bawah kasur siapa. Yang kelima, 1 unit handphone merek Oppo warna putih milik siapa. Yang keenam, uang sebanyak Rp233.000 di dalam aplikasi Dana itu merupakan hasil dari mengedarkan jenis sabu tanggal berapa. Kemudian dalam halaman 3 dimulai baris ke-22 surat dakwaan yang akan dibacakan bahwa uraian surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebab jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat dan tidak jelas. Yang pertama, terdakwa 3, 1 kamar dengan siapa saja. Yang kedua, lemari siapa yang digunakan untuk menyimpan 1 buah kotak yang di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip sedang yang berisi 11 paket klip kecil dengan berat bruto 2,89 gram. Kemudian 1 buah plastik klip sedang yang berisi 7 paket klip kecil dengan berat bruto 4,93 gram. 1 buah plastik klip sedang yang berisi 5 plastik klip kecil dengan total berat bruto 5,32 gram. 1 paket plastik klip kecil yang diduga berisi 1 butir obat jenis ekstasi bermotif tengkorak berwarna pink dengan berat bruto 0,51 gram. Kemudian dalam halaman 3 dimulai baris ke 58 surat dakwaan dianggap dibacakan bahwa uraian surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Yang pertama, bahwa terdakwa 4 dengan terdakwa 2 1 kamar tahanan dengan siapa. Kedua, siapa saja anggota kamar terdakwa 2. Oleh karena itu surat dakwaan jaksa penuntut umum cukuplah termasuk tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dalam menguraikan kelengkapan kalimat dalam pokok perkara dan sudah sepatutnya dakwaan jaksa penuntut umum batal dihukum. B. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat dan tidak lengkap. Setelah penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5 mencermati isi surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam waktu yang sangat cukup, penasihat hukum terdakwa 1, 2, 3, 4 dan 5 minim sekali melihat tembus delikti yang menunjukkan tanggal kejadian peristiwa yang saat ini kita persidangkan. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, penasihat hukum hanya menemukan 1 tembus delikti yang menunjukkan tanggal kejadian peristiwa yang saat ini kita persidangan, yaitu bahwa berawal pada tanggal 31 Desember 2024. Setelah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum membuat jaksa penuntut umum membuat penasihat hukum terdakwa 1, 2, 3, 4 dan 5 bertanya-tanya apakah rangkaian peristiwa yang dituliskan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan terjadi hanya dalam 1 hari saja di tanggal 31 Desember 2024 atau rangkaian peristiwa tersebut terjadi berlanjut dalam beberapa tanggal. Tentu ini perlu disampaikan secara lengkap dan detail oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi pembacanya. Oleh karena itu surat dakwaan jaksa penuntut umum cukuplah termasuk tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. C. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat. Setelah penasihat hukum terdakwa 1, 2, 3, 4 dan 5 mencermati surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam waktu yang sangat cukup, penasihat hukum terdakwa 1, 2, 3 dan 4 melihat penjelasan perbuatan di dakwaan primer dalam surat dakwaan perkara akuo adalah hampir sama dan hanya menghilangkan beberapa bagian kronologis pada bagian di dakwaan primer, sedangkan tindak pidana yang didakwa dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan nama yang lain. Oleh karena itu surat dakwaan jaksa penuntut umum cukuplah termasuk tidak jelas dan tidak cermat. Poin D. Penerapan asas
kehadiran para terdakwa di muka pengadilan secara offline dalam setiap agenda persidangan demi terpenuhinya prinsip-prinsip peradilan yang adil. Urgensi pelaksanaan sidang online atau e-litigasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia didasari oleh beberapa faktor, diantaranya menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat, menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau, menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk dijawab, pembuktian, mendengarkan pembacaan putusan oleh majelis hakim, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan,